Bab 65. Bagian 1 teraliter oleh Bagelson. 4 cakar di bawahnya, seluruh tubuh ditutupi oleh sisik naga tebal, mata naga emas penuh dengan martabat, memancarkan kekuatan naga yang intens, menyebabkan tangisan yang tidak tenang dari binatang ajaib di hutan sunset. Bahkan Dugubo tidak bisa membantu mengerutkan kening dalam atmosfer yang berat. Bahkan jika Dugubo mengira kemampuan fusi roh ketiganya harus kuat, dia masih belum berharap mereka benar-benar memanggil naga emas sebesar itu. Baris demi baris petir emas melintas di sekitar Luo Sanpao, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan ke segala arah, tergantung di udara seperti matahari keemasan. Jangan beritahu aku ini Saint Dragon legendaris klan naga. Dugubo diam-diam agak khawatir. Bahkan jika tidak ada yang ilahi tentang tubuh Luo Sanpao, Dugubo tahu bahwa Saint Dragon klan naga yang paling kuat akan memiliki tubuh emas. Flander dan Liu Erlong masih memejamkan mata, sama sekali tidak menyadari lingkungan mereka. Keduanya telah menjadi seperti dua bola cahaya keemasan. Apa itu Saint Dragon? Arogansi Dugubo benar-benar terangsang ketika berhadapan dengan Luo Sanpao, mengeluarkan desisan yang menusuk telinga. Lampu hijau seperti batu giok meledak keluar dari tubuhnya, menyebar lengannya seperti menyambut angin. 7 cincin roh pertama menjadi cerah, dan segera setelah itu tubuh tinggi dan kurus mulai mengembang di dalam cahaya batu giok itu, menembaki. Sisik zamrud yang sama-sama belah ketupat, seperti lembaran giok hias, tubuh manusia Dugubo telah menghilang, berubah menjadi ular hijau giok yang sangat besar. Kecepatan transformasinya jelas lebih cepat daripada Luo Sanpao, dan dalam sebuah eye-blink, tubuhnya juga lebih besar, lebih dari 30 meter, ketebalan per barel. Lebih dari setengah tubuh ular berdiri tegak, berhadapan langsung dengan Luo Sanpao. Sepasang mata ular besar menatap lekat-lekat pada Luo Sanpao, lidah ular berkedip-kedip, kabut hijau pekat menyebar di sekitar. Ini adalah avatar roh Dugubo, Jade Fosfor Serpent Emperor. Dugu Yan telah mewarisi roh ular fosfor giok dari Dugubo. Tetapi di level Douluo level, avatar roh Dugubo tidak dapat dibandingkan dengan apa yang mampu dilakukan oleh sage roh biasa. Kaisar fosfor ular giok benar-benar tertutup oleh baju zirah berskala, matanya yang dingin tertuju pada Luo Sanpao. Tubuh Luo Sanpao tampaknya telah menyelesaikan transformasinya, menghadap ke atas untuk mengaum di langit. Kedua sayapnya terbuka, tiba-tiba membuka mulutnya, sebuah petir emas tiba-tiba melesat ke arah Dugubo. Dugubo berubah menjadi Jade Fosfor Serpent Emperor tidak berusaha menghindar, tetapi menganga dan menyemprot kabut hijau tebal, 9 cincin roh berputar di sekitar tubuh besar itu. Menurunkan kepalanya, dia tiba-tiba hanya menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan Luo Sanpao. Dengan ledakan besar, kilat emas menyebar dari kepala Kaisar Fosfor giok-giok ke ekornya, membuat tubuhnya yang sangat besar menjadi kaku. Tapi hanya kaku. Luo Sanpao merentangkan sayapnya dan diam-diam melompat ke udara, menghembuskan napas emas yang bertabrakan dengan kabut giok hijau Jade Fosfor Serpent Emperor. Saat ini Dugubo berhadapan dengan Luo Sanpao yang dikendalikan oleh Grandmaster. Dengan kemampuan penyatuan roh dari Golden Iron Triangle, sudut terbang Flander menyumbangkan kemampuan untuk terbang dan kekuatan rohnya sendiri. Sudut pembantaian Liu Erlong memberikan bentuk naga, sementara Grandmaster menyediakan tubuh jauh Luo Sanpao, serta kebijaksanaannya. Untuk menyelesaikan transformasi Luo Sanpao, Flander dan Liu Erlong harus fokus sepenuhnya pada penggabungan kekuatan roh mereka ke dalam kemampuan fusi roh, tetapi Luo Sanpao terintegrasi dengan Grandmaster, dan secara alami dikendalikan oleh Grandmaster. Akibatnya, apa yang dihadapi Dugubo adalah naga suci dengan kecerdasan Grandmaster. Tentu saja, Luo Sanpao bukan benar-benar Saint Dragon, melainkan harus memiliki kualifikasi palsu di depan. Sementara variasi roh Grandmaster telah membuatnya kehilangan roh klan Blue Lightning Tyrant Dragon, variasi Luo Sanpao tidak hanya menghasilkan inferioritas total, melainkan memiliki hasil yang bahkan kurang dimiliki oleh varian naga tingkat lebih tinggi. Saat ini dengan transformasi kemampuan penyatuan roh dari Golden Iron Triangle, itu hanya dengan pembuluh darah Luo Sanpao yang sudah membesar sehingga memungkinkan untuk sementara memiliki kekuatan Saint Dragon, sekalipun Grandmaster tidak kuat, dalam pengetahuan teoretis ia bisa dikatakan tiada bandingnya. Menghadapi amarah Jade Fosfor Serpent Emperor, dia tidak membiarkan Luo Sanpao mendekat, dan lebih memilih mengepakkan sayapnya untuk menciptakan angin kencang, menyebarkan kabut hijau. Kaisar ular fosfor giok yang sangat besar tiba-tiba bergerak, tiba-tiba meluncurkan tubuhnya yang tampaknya tidak praktis ke udara, mengejar Luo Sanpao dengan mulut terbuka lebar. Luo Sanpao di udara,
tiba-tiba menggerakkan tubuh besarnya yang sama besar untuk bergeser ke samping, merentangkan dua cakar untuk meraih ketujuh Kaisar Jade Fosfor Serpent Emperor Chun. Satu naga dan satu ular bertarung dengan ganas di udara. Semakin mereka bertarung, semakin banyak Dugubo menjadi khawatir. Dia menemukan bahwa naga emas ini, yang kelihatannya seperti naga suci, benar-benar dapat menekannya. Ular juga semacam naga, dan Kaisar Fosfor Giok-Giok bahkan dekat dengan naga raksasa, tetapi Sein Naga adalah raja di antara naga, dan bahkan jika Luo Sanpao memiliki energi terbatas, itu masih mampu menyebabkan efek penekan tertentu pada Jade Fosfor Serpent Emperor. Naga Santo juga emas, bawaan mampu menghancurkan kejahatan, dan memiliki efek resistif tertentu terhadap hal-hal jahat seperti racun. Akibatnya, terlepas dari toksisitas Jade Fosfor Serpent Emperor, itu masih tidak dapat menginfeksinya. Dugubo jelas merasa bahwa Golden Saint Dragon ini lebih lemah daripada dia, tetapi dengan kelincahan yang superior dan ketahanan terhadap racun, dia tampak lebih pasif. Lebih jauh lagi, Golden Saint Dragon sangat gesit, dan mengandalkan cakar naganya yang tajam, naga itu terus bergerak saat menyerang. Kaisar Fosfor Giok-Giok tidak memiliki kemampuan terbang, jadi Luo Sanpao jelas memiliki keunggulan di udara. Cahaya keemasan tanpa henti berbenturan dengan cahaya giok, seluruh gunung bergetar berulang kali. Suatu saat tebing datang runtuh, fluktuasi energi yang luar biasa menghamburkan binatang buas di sekitar gunung ke segala arah, tidak lagi berani tinggal di dekatnya. Tekanan mengintimidasi seolah-olah dirilis oleh Titan Giant Ape atau Sky Blue Bull Python di Stardew Great Forest. Dugubo sebenarnya agak tertekan. Tentu saja dia tidak dapat mengalahkan Luo Sanpao, tetapi kemampuannya sangat kuat. Bahkan dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan penuhnya, dan ini adalah sarangnya, dan sumur es dan api yin yang ada di dalam. Kehancuran karena melepaskan kemampuan penuhnya akan lebih mahal daripada yang didapatnya. Tiba-tiba Dugubo mendapat inspirasi, kemampuan fusi roh masih bergantung pada Spirit Masters-nya. Bahkan jika Saint Dragon bahkan lebih kuat, selama dia mengganggu kemampuan fusi roh trio, Saint Dragon akan menghilang secara otomatis. Memikirkan hal ini, tubuh ular besar Dugubo berkedip, menghindari serangan berikutnya Luo Sanpao, secara bersamaan menyerang dengan ekor ular, menyapu trio seperti angin musim gugur memotong rumput. Dia bahkan tidak menghindari serangan Luo Sanpao berikutnya. Sebuah goresan menusuk telinga bergema, ketika cakar naga Luo Sanpao menghantam percikan api di tubuhnya. Namun, judul Douluo pada akhirnya adalah judul Douluo, dan bahkan cakar Saint Dragon palsu Luo Sanpao tidak dapat menembus pertahanannya. Tapi Dugubo masih tidak merasa nyaman, serangan Golden Saint Dragon ini mengandung sifat petir dan api, dan bahkan jika cakar tidak menembus kulit, elemen kekerasan yang terkandung di dalamnya pun melakukannya. Rasa sakit hebat membuat tubuh Jade Fosfor Serpent Emperor bergoyang. Hong, setebal ekor ular tong air menghantam 4 pilar emas segitiga besi emas. Tetapi sinar cahaya keemasan itu tidak hancur seperti yang dibayangkan Dugubo. Dugubo hanya merasa seolah-olah ekornya menabrak gunung. Bahkan jika cahaya keemasan dalam segitiga berfluktuasi dengan hebat, ketiga orang di dalamnya sama sekali tidak memiliki reaksi. Golden Saint Dragon Luo Sanpao menyerang lagi, cakar tajam berkedip dengan cahaya keemasan. Pada saat yang sama petir emas dihasilkan oleh dua tanduk di kepalanya, menyatu bersama dan menembaki Dugubo. Bersamaan khawatir dan marah, Dugubo hanya bisa melemparkan dirinya ke samping, berguling, pada saat yang sama menyemburkan mutiara hijau giok, melepaskan setengah busur lampu hijau giok untuk melindunginya di dalam. Emas dan batu giok berselisih sekali lagi, cahaya yang kuat berputar-putar ke segala arah, fluktuasi energi Golden Saint Dragon Luo Sanpao langsung ditolak, dan tubuh Kaisar Jade Fosfor Serpent Emperor berputar dengan keras. Junior, apakah kamu benar-benar ingin mati? Dugubo akhirnya marah. Ekor ular besar mencambuk di sisi gunung. Dengan menarik kabut hijau yang menyelimuti sekelilingnya, otot-otot di bawah kepala ular mulai rata, mengangkat separuh tubuh ular, mata ular hijau jadi awalnya telah menjadi putih menakutkan, lapisan cahaya putih mewarnai kepala ular. Bahkan jika Dugubo tidak bisa menggunakan kekuatan luar biasa dari dua kemampuan cincin roh terakhirnya untuk menghancurkan tempat ini, dia masih menjadi judul Douluo selama bertahun-tahun, dan memiliki keterampilan yang tak terhitung jumlahnya yang sempurna. Bahkan jika gelarnya adalah racun, itu benar-benar bukan satu-satunya kemampuannya. Dua sinar pucat cahaya mematikan secara serempak keluar dari mata putih Jade Fosfor Serpent Emperor, langsung di Luo Sanpao.
Jantung Grandmaster berdetak kencang saat dia melihat sinar cahaya putih itu. Dia jelas merasa bahwa ini bukan salah satu dari kemampuan cincin roh Dugubo. Dengan perubahan kepala ular, tidak ada keraguan bahwa ini adalah kekuatan tulang roh. Di antara 6 tulang roh biasa, tulang tengkorak dan tulang dada tak diragukan adalah yang paling penting. Dan apa yang Dugubo gunakan saat ini seharusnya adalah kemampuan tulang roh kranial. Bagian 2 teraliter oleh Bagelson. Judul Douluo tentu saja adalah eksistensi mereka sendiri. Sementara Spirit Masters biasa mungkin tidak pernah melihat tulang roh, itu wajar bagi mereka untuk memilikinya. Grandmaster tidak berani membiarkan Luo Sanpao tertabrak oleh cahaya putih yang mematikan itu. Dari sikap tegas lawannya ia bisa melihat kedua sinar putih ini bukan serangan biasa. Sayap naga Luo Sanpao terlipat, tubuhnya jatuh ke tanah seperti bintang jatuh. Pada saat yang sama cahaya keemasan di sekujur tubuhnya menjadi cerah, dan tiba-tiba tubuhnya berputar di udara. Hancurkan angin seperti guntur, goyangkan surga dan bagi bumi Luo Sanpao. Grandmaster dengan keras memanggil kemampuan roh Sanpao yang awalnya, tetapi karena kemampuan fusi segitiga emas besi Golden Saint Dragon, ini jauh dari teknik yang lemah yang bahkan Tang San bisa dengan mudah melawan. Kabut emas keluar dari bawah ekor naga Luo Sanpao, membentuk perisai emas di udara untuk menahan cahaya putih itu. Suara mendengung membuat Luo Sanpao dan Grandmaster bergetar bersamaan. Saat cahaya keemasan itu berbenturan dengan sinar pucat yang mematikan, cahaya putih benar-benar menyebar melaluinya, dan segera sesudahnya, sebuah pemandangan yang bahkan lebih mengejutkan muncul. Perisai di udara itu berubah secara mendasar, tidak ada yang berubah menjadi sesuatu yang jatuh dari udara sebagai batu besar. Grandmaster akhirnya mengerti apa itu tulang roh tengkorak Dugubo, dan tidak bisa menahan diri untuk menarik napas. Jika dia menebak dengan benar, maka itu harus menjadi salah satu jenis binatang roh tingkat pertama, tulang roh dari permaisuri ular, Medusa. Dengan kemampuan Medusa untuk mengubah apapun yang dilihatnya menjadi batu, tulang roh itu berasal dari Medusa setidaknya 10.000 tahun. Meskipun kemampuan Luo Sanpao mampu memblokir serangan ini, aliran energi jelas melemahkan cahaya emas di sekitar Luo Sanpao, dan dari segitiga emas besi, apakah itu Grandmaster, Flender atau Liu Erlong, semuanya gemetar hebat. Kemampuan fusi roh mereka memadukan semua energi ketiganya menjadi Luo Sanpao, membuat tubuh Luo Sanpao sama dengan ketiga tubuh mereka. Tetapi keuntungan terbesar kemampuan ini adalah bahwa, setelah aktivasi, mereka bertiga memasuki keadaan yang tak tertandingi. Kecuali Luo Sanpao binasa, atau kecuali kekuatan roh mereka habis, serangan apapun akan dianggap tidak efektif terhadap mereka. Karena inilah racun-racun formasi sebelumnya dan serangan ekor ular Dugubo tidak dapat membahayakan mereka. Huff, kamu mengelak sekali, apakah kamu masih bisa melarikan diri 2 kali? Mata pucat Kaisar Fosfor ular Kaisar yang pucat sekali lagi memandang Luo Sanpao. Dugubo berpengalaman dan berpengetahuan luas, tentu saja dia sudah menebak efek dari kemampuan fusi roh segitiga emas. Meskipun Golden Saint Dragon ini tidak lemah, kekuatan roh trio Grandmaster terlalu jauh di bawahnya, dan Luo Sanpao saat ini tidak cukup untuk benar-benar mengancamnya. Jika judul Douluo sangat mudah dikalahkan, bagaimana mereka bisa dikenal sebagai yang terkuat di benua? Raungan naga panjang naik dari Luo Sanpao. Grandmaster tahu bahwa jika dia tidak menggunakan teknik terakhir mereka sekarang, maka mungkin ketiganya mungkin tidak dapat bertahan. Pandangan Medusa benar-benar menakutkan, jika itu mengenai, mungkin Sanpao akan terluka parah. Cahaya keemasan bersinar sekali lagi. Trio Grandmaster, Flender, dan Liu Erlong praktis secara bersamaan memuntahkan darah, jatuh di atas ring di tengah segitiga emas. Darah mereka langsung bercampur dalam cincin itu, menjadi sambaran emas petir yang menyerang tubuh Luo Sanpao. Melebarkan sayapnya, kali ini Luo Sanpao tidak menghindari serangan Jade Fosfor Serpent Emperor, itu seluruh tubuh dinyalakan dengan cahaya keemasan seperti api, panggilan naga lebih gembira daripada yang pertama, nyala api keemasan itu benar-benar terkondensasi menjadi yang lain di depannya, menjadi gambar naga transparan, langsung menuju Jade Fosfor Serpent Emperor. Esoteric Golden Saint Dragon, True Golden Dragon. 20 tahun yang lalu mereka hanya menyelesaikan setengah dari teknik ini. Sekarang setelah 20 tahun berlalu, meskipun Grandmaster belum maju sama sekali, Flender dan Liu Erlong keduanya telah mencapai tingkat Spirit Sage Spirit Masters. Ini adalah pertama kalinya kemampuan ini digunakan sepenuhnya. Ketika naga emas cahaya dan bayangan itu terbang keluar,
Luo Sanpao menyusut dengan cepat di udara, menjadi sinar cahaya ungu kebiruan yang terbang kembali ke Grandmaster dan menghilang tanpa terlihat. Pada saat yang sama cahaya di sekitar segitiga besi emas memudar. Karena semua emas telah lenyap, kulit ketiganya secara bersamaan menjadi pucat. Bajingan! Dugu Bo menggeram. Naga Sein sejati adalah salah satu esoterik paling kuat dari naga emas Sein, bahkan jika itu hanya naga emas Sein palsu, letusan kekuatan ini masih sama. Pandangan Medusa adalah sinar menakutkan yang dapat mengubah substansi atau bahkan energi, tetapi masih memiliki batas. Naga Sein benar mengamuk ini jelas di luar batas tatapan Medusa. Dan yang membuat Dugu Bo semakin putus asa adalah bahwa saat ini dia tidak bisa mengelak. Dengan kekuatan True Saint Dragon, jika dia menghindarinya, maka gunung di belakangnya akan diratakan dengan tanah, dan sumur es dan api yin yang di belakangnya akan runtuh dan menghilang. Saat ini, terlepas dari kengganannya, dia masih harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memblokir serangan. Cincin roh ke-8 Dugu Bo bersinar, sinar cahaya hitam mewarnai wujud ular, segera mengubah warna batu giok menjadi hijau hutan. Kepala ular Dugu Bo yang terangkat kembali ke normal, sekali lagi memuntahkan mutiara hijau gelap itu. Adegan aneh muncul. Apakah itu trio pucat dari segitiga besi emas, atau naga Sein benar di udara? Tanpa diduga mereka semua langsung berdiri diam di tempat mereka. Segala sesuatu di sekitarnya, bahkan angin itu sendiri berhenti di udara. Semuanya membeku. Tubuh besar Jade Fosfor Serpent Emperor menjadi transparan dan menghilang, meninggalkan Dugu Bo tergantung di udara. Tangan kanannya mengendalikan mutiara hijau gelap itu untuk perlahan-lahan terbang menuju True Saint Dragon. Kemampuan roh ke-8, yang ia gunakan sekarang, adalah kemampuan roh ke-8-nya Time Freeze. Kekuatan destruktif dari kemampuan roh ini bersama dengan kemampuan roh ke-9-nya bahkan bisa meratakan kota. Tetapi kekuatan roh yang dikonsumsi untuk menggunakan kemampuan roh ini sangat besar. Dia benar-benar tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Mutiara hijau terbang langsung di dalam True Saint Dragon. Lampu batu giok menyala di mata Dugu Bo. Menggabungkan, lampu hijau menyebar dalam sekejap, benar-benar merender naga True Saint Dragon berwarna keemasan itu, seolah-olah itu telah menjadi naga giok. Meninggalkan di belakang sederetan bayangan, Dugu Bo muncul di hadapan True Saint Dragon giok hijau. Wajahnya juga agak pucat, dan di dalam hatinya dia tidak bisa menahan kegembiraan, untungnya ini adalah naga emas Sein palsu. Jika ini adalah naga Sein benar dari naga Sein emas asli, maka bahkan Time Freeze miliknya mungkin tidak akan dapat menahannya. Mengangkat tangannya, dia dengan hati-hati menarik mutiara hijau giok itu, meletakkannya di mulutnya, tangan kirinya menekan kepala True Saint Dragon, cahaya giok di matanya menghilang seolah-olah tangan kirinya menjadi hijau giok, 5 jari menutup, mata Dugu Bo seperti 2 bintang dingin ketika dia berteriak keras, hancurkan. Suara retakan yang tajam dan jernih bergema, mulai dari kepala True Saint Dragon yang seperti giok, serangkaian retakan mulai menyebar, dalam Aibling yang telah memanjang ke atas dan ke bawah tubuhnya. Dengan berkedip, Dugu Bo sudah kembali ke posisinya di gunung, cahaya dari cincin roh ke-8 memudar. Lanjut, ruang beku sekali lagi kembali normal, hanya bahwa True Saint Dragon tidak dapat bergerak maju, semua retakan menyebabkannya hancur seperti kaca berwarna. Dengan cahaya suara ledakan yang terpancar ke segala arah, gelombang energi melonjak dalam lingkaran, tetapi tidak lagi dengan kekuatan serangan yang dimilikinya sebelumnya. Grandmaster, Flender, dan Liu Erlong berdiri di sana, darah mengalir dari sudut mulut mereka. Kekuatan roh mereka praktis benar-benar kelelahan dari kemampuan fusi roh, tetapi Dugu Bo masih tetap tak tersentuh tinggi. Judul Douluo bagaimanapun juga masih merupakan judul Douluo, pada akhirnya itu masih kehilangan mereka. Mata Dugu Bo memegang suasana yang agak tepat, dengan acuh tak acuh memandang ke arah segitiga besi emas tanpa kemampuan untuk menolak di depannya, tetapi masih berdiri dengan punggung tegak dan menatap langsung ke arahnya. Kamu tidak buruk, bisa membuatku tidak nyaman dengan kekuatan roh setingkat itu. Kemampuan fusi roh ini memang yang paling luar biasa yang pernah aku lihat. Jika kamu telah bertarung dengan Spirit Douluo level Spirit Master sebagai gantinya, dia mungkin bukan pasangan kamu. Dugu Bo sangat jarang memuji orang, tetapi kemampuan fusi roh segitiga emas besi memang meninggalkannya dengan kesan yang mendalam. Grandmaster dengan tenang berkata, "Jadi apa? Kamu masih menang. Lakukan." Meraih tangan Liu Erlong, dia perlahan menutup matanya. Kematian, Tang San adalah pukulan besar bagi Grandmaster, dan dengan True Saint Dragon mereka yang hancur,
ia tahu akan sangat sulit untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Aset terbesar mereka, kemampuan penyatuan roh, tidak mampu membahayakan judul Douluo ini. Pada saat ini Grandmaster tidak lagi memiliki keraguan tentang Liu Erlong. Memegang tangan kesayangannya, hatinya tidak lagi bergetar. Apakah kamu pikir kamu akan mati dengan mudah? Dengan lampu hijau yang berkilauan, Dugubo tiba di depan trio. Tunggu sebentar. Grandmaster tiba-tiba memikirkan sesuatu, sekali lagi membuka matanya. Dugubo, Tang San adalah muridku, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Biarkan mereka pergi, dan lakukan apa yang kamu inginkan dengan aku. Dugubo dengan jijik berkata, bagaimana kamu masih memenuhi syarat untuk menuntutku? Bagian 3 teraliter oleh Bagelson. Liu Erlong tersenyum manis. Dugu senior, kami memang tidak memenuhi syarat, kami memang tidak memiliki kualifikasi ini. Namun, aku tidak tahu apakah kamu tahu apa semangat kami. Aku dan Xiao Gang, keduanya dari klan Blue Lightning Tyrant Dragon. Mungkin kami bukan lawan kamu, tetapi bisakah kamu menyinggung klan kami? Erlong, diam, bentak Grandmaster. Hatinya jatuh. Jika Liu Erlong tidak mengungkapkan latar belakangnya, mungkin dia masih memiliki kesempatan untuk hidup, tetapi sekarang setelah dia berbicara, bagaimana mungkin Dugubo tidak menarik rumput dengan akar untuk menghindari masalah nanti? Benar saja, ketika Dugubo mendengar apa yang dikatakan Erlong, ekspresinya sedikit berubah. Mengaitkannya dengan kemampuan fusi roh ketiganya, dia berkata dengan cemberut. Kamu sebenarnya dari klan Blue Lightning Tyrant Dragon. Bagus, sangat bagus. Lalu apa? Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan naga klan kamu, bagaimana klan kamu memiliki bukti untuk membenarkan balas dendam selama aku telah membunuh kamu? Menyingkirkan kerangka bukanlah masalah sejauh yang aku khawatirkan. Liu Erlong berkata sambil tersenyum. Seperti yang dikatakan senior, selama kamu membunuh aku dan Xiao Gang, bahkan jika klan kami datang untuk menemukan kamu, kamu dapat menghindari mereka tanpa masalah. Tapi Flander tidak terkait dengan klan kita, bahkan jika dia mengungkapkannya kepada klan kita nanti, aku curiga mereka masih tidak akan percaya padanya. Hanya dia sendiri yang bukan merupakan bukti. Bunuh kami berdua, tapi bisakah senior melepaskannya? Dugubo tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu menganggapku idiot? Melepaskan harimau kembali ke gunung. Bahkan jika tidak ada apapun di dunia ini yang aku khawatirkan, aku akan selalu memotong rumput dengan akarnya. Mengapa tidak lebih aman untuk membunuh kalian bertiga saja? Ekspresi cahaya dingin di mata Liu Erlong, membalik tangannya untuk mengungkapkan bola logam biru. Kalau begitu cobalah. Ini adalah perangkat pensi nyalan klan kami, bahkan jika kamu lebih kuat dari kami, saat kamu membunuh kami, aku pasti akan mematikannya. Ini adalah domain kamu, ketika orang-orang klan kami datang ke sini, apakah kamu masih bisa menolak hubungan? Selama kamu membiarkan Flander pergi, kamu dapat membunuh kami dan aku tidak akan menggunakannya. Mati bersama kekasihnya tidak membuat Liu Erlong sedih, tetapi sebenarnya diam-diam sedikit bersemangat. Dia tidak pernah merasa kematian itu menakutkan. Erlong, apa yang kamu katakan? Jangan memberitahu aku bahwa aku, Flander, adalah orang yang penakut. Jika ada pembunuhan, maka bunuhlah. Saat kita berada di tanah, aku masih akan bertindak sebagai perantara untukmu dan Xiao Gang. Apa bedanya jika segitiga besi emas kita mati bersama? Matikan perangkat pensi nyalan itu. Maka setidaknya seseorang akan membalas kita. Dengan gerakan berkedip, Flander berdiri di depan Liu Erlong dan Grandmaster. Liu Erlong segera berkata, Bos Fu, kamu gila. Pergi dengan cepat, ini bukan saatnya untuk pamer. Flander menghela nafas. Aku sudah hidup selama lebih dari 50 tahun, sekarat sekarang masih belum akan prematur. Erlong, meskipun kamu tidak mencintaiku, tempatmu di hatiku seperti milik Xiao Gang. Bagimu, mati bersama Xiao Gang adalah berkah, lalu bisakah aku menyesal mati bersama kalian berdua? Sayang sekali tentang si kecil San. Dugubo, aku tidak khawatir untuk memberi tahu kamu. Ayah Little San adalah seseorang yang bahkan kamu tidak bisa menyinggung. Ketika kami tidak kembali, orang-orang aku akan segera mencarinya. Keberadaannya bahkan lebih mengerikan daripada seluruh klan Blue Lightning Tyrant Dragon. Dugubo menatap ketiganya dengan penuh minat. Jadi, kamu mengatakan bahwa anak itu masih memiliki semacam latar belakang. Seseorang bahkan aku tidak berani menyinggung. Di dunia ini tidak banyak dari mereka. Biarkan aku mendengarnya, siapa ayahnya?
Flander mendengus dingin. Jangan bilang padaku kamu tidak bisa menghitung umur. Little Sun berusia 13 tahun ini, jadi ayahnya secara alami tidak akan terlalu tua. Menambahkan bahwa dia bukan seseorang yang tidak dapat kamu sakiti, siapa yang meninggalkannya di benua ini. Dugubo pertama kali menatap kosong. Sangat cepat dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya segera berubah sangat besar. Tang San, yang itu juga bernama Tang. Jangan beritahu aku, tidak mungkin, roh anak itu hanya rumput perak biru. Grandmaster dengan dingin berkata, benar, kamu melihat arwahnya hanya rumput perak biru, tetapi bagaimana jika dia memiliki dua roh? Percaya bahwa Tang San sudah mati, dia tidak lagi khawatir tentang rahasia. Apa katamu? Dugubo ngeri melampaui deskripsi. Kamu mengatakan bahwa anak itu sebenarnya memiliki roh kembar. Grandmaster dengan tenang berkata, benar. Mata Dugubo menunjukkan cahaya yang tidak bisa diselesaikan, perlahan mengangkat tangan kanannya, kilatan yang tidak menyenangkan di matanya. Saat ini dia sudah memutuskan tidak hanya untuk segera membunuh ketiganya, tetapi dia juga harus segera menyingkirkan Tang San. Jika Flander benar, orang itu, memang seseorang yang tidak bisa dia sakiti. Tetapi selama dia menghancurkan mayat-mayat dan menghapus semua jejak, lalu segera pergi, masih tidak mudah bagi orang itu untuk menemukannya. Saat Dugubo bersiap untuk bertindak, tiba-tiba suara yang jelas dan merdu datang dari kejauhan. Dugubo, kamu berani. Dugubo tampak terganggu sesaat, memutar kepalanya untuk melihat ke arah suara yang dilihatnya sesosok kepala ke arah mereka dengan sangat cepat, jalan gunung yang kasar tidak dapat menghalangi dirinya. Di bawah dorongan 8 bayangan ramping, dia dengan cepat mendekati sisi mereka. San kecil, Grandmaster dan Flander berkata bersamaan dengan ekspresi kaget. Itu memang Tang San, dengan efek 8 laba-laba lens ia mencapai sisi mereka hanya dalam beberapa saat. Saat ini Tang San tampak sedikit berbeda, 8 speeder lens di punggungnya telah mengalami perubahan yang aneh dibandingkan sebelumnya. Mereka masih memiliki ukuran yang sama, tetapi 8 laba-laba tombak ungu kebiruan sekarang telah menjadi merah tua, dan pada permukaan merah tua adalah arai pola melingkar putih, seolah-olah desain dekoratif putih, membuat 8 laba-laba lens tampak berwarna cerah dan menyilaukan. Namun, saat ini Flander, Grandmaster, dan Liu Erlong sangat terkejut bahwa Tang San tidak mati, dan tidak menyadarinya. Tapi Dugubo tidak akan membiarkan detail seperti itu lewat. Dia diam-diam terkejut. Bahkan jika dia tidak tahu apa yang telah berubah, sebagai Raja Racun dia dengan jelas memahami bahwa di dunia racun, semakin cerah warnanya, semakin beracun itu. Bocah ini jelas memperoleh sesuatu dari sumur es dan api yin yang. Awalnya, setelah Tang San memakan rumput es misterius segi 8 dan aprikot mulia infernal dan merendam dirinya dalam sumur es dan api yin yang, dia dengan cepat tenggelam ke dalam ketidaksadaran karena tenggelam dalam racun yang kuat itu. Akun The Mysterious Heaven Treasure Record tidak salah. Bahkan jika dua jenis tanaman beracun harta abadi itu kuat, setelah saling menetralkan mereka menjadi harta yang bisa diserap oleh tubuh manusia. Dengan efek peningkatan dari sumur es dan api yin yang, mereka perlahan-lahan terserap ke dalam tubuh Tang San, menetap di saluran energi dan tulangnya. Namun, kekuatan obat yang terkandung dalam dua jenis herbal ini terlalu kuat dan tidak bisa diserap hanya dalam waktu singkat. Ketika Tang San terbangun, ia mendapati dirinya mengambang di sumur es dan api yin yang, kekuatan arwahnya sudah pulih hingga mencapai puncaknya. Makan dua ramuan harta abadi ini tidak memiliki efek pada kekuatan rohnya. Manfaatnya yang paling cepat adalah menghilangkan segala rasa sakit dari sumur es dan api yin yang. Bagi Tang San saat ini, mata air yin yang sangat dingin itu seperti air dingin, dan mata air panas merah itu seperti air hangat, itu saja. Tidak hanya tidak membenamkan dirinya dalam penyebab cedera, sebaliknya itu sangat santai. Tang San tahu bahwa keefektifan dari dua jenis ramuan dalam tubuhnya diperlukan bergantung pada penggunaan yang konstan dari es dan api yang diserap dengan baik oleh yin yang. Menurut kisah misterius surga harta karun, manfaat memakan dua ramuan harta abadi ini pada saat yang bersamaan dapat dijelaskan dengan 3 kata, Ice Fire Protection. Ketika Tang San bersukacita atas kesuksesannya, kekerasan yang bergetar dan cahaya keemasan di langit menarik perhatiannya. Bahkan uap tebal di udara di atas sumur es dan api yin yang tidak bisa menghalangi cahaya yang intens itu, dan menambahkan fluktuasi energi yang kuat, dia langsung menduga bahwa sesuatu sedang terjadi di luar.
Tabrakan kekuatan roh seperti itu mungkin seseorang yang bertindak melawan orang tua yang aneh itu. Tidak dapat menentukan efek yang diberikan oleh rumput es misterius segi delapan dan Infernal Precious Apricot, dia buru-buru melepaskan Eight Spider Lance dan dengan cepat berlari. Perubahan warna dari Eight Spider Lances jelas beberapa transformasi dari menyerap es dan kekuatan api yang terkandung dalam dua jenis ramuan beracun. Di kejauhan Tang San sudah menggunakan Purple Demon Eye-nya, jelas melihat situasi pertempuran. Ketika dia bergegas tepat ketika Dugubo menggunakan Time Freeze yang tangguh untuk sepenuhnya mengunci segala sesuatu dalam beberapa ribu meter persegi dan menghancurkan True Saint Dragon. Melihat Dugubo akan membunuh Grandmaster dan yang lainnya, Tang San berteriak keras dan dengan cepat bergegas. Melihat 8 tombak laba-laba yang berubah di punggung Tang San, rencana pembunuhan Dugubo bahkan lebih mudah. Diam-diam berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia datang tepat pada waktunya, membunuh keempatnya bersama-sama akan menyelamatkannya dari perjalanan. Saat ini dia bahkan tidak memikirkan bagaimana Tang San bisa bertahan di dekat sumur es dan api Yin Yang. Dia hanya ingin segera menyelesaikan satu masalah yang mendesak. Tepat ketika niat membunuh Dugubo bergegas lagi, Tang San angkat bicara, dia tidak berbicara dengan Grandmaster, Flander, dan Liu Erlong, melainkan melihat Dugubo. Dugu senior, bukankah kamu menjanjikan padaku 3 hal? Maka ini adalah yang pertama, tidak peduli kapan akhirat, kamu tidak dapat membahayakan siapapun yang terkait dengan Akademi Shrek. Dugubo menatap kosong. Dia tidak berharap Tang San benar-benar meningkatkan kondisi pada saat ini. Bab 66. Bagian 1 teraliter oleh Bagelson. Tang San tersenyum dengan tenang, memberi hormat pada Grandmaster, Flander dan Liu Erlong. Guru, aku sudah membiarkanmu khawatir. Faktanya, Senior Dugu tidak memiliki niat jahat membawa aku ke sini, dia hanya ingin memeriksa sifat-sifat racun Eight Spider Lance. Senior Dugu melihat bahwa aku memiliki hadiah yang luar biasa, dan memutuskan untuk mengajari aku beberapa hal terkait racun. Kenapa kamu berkelahi dengan Dugu Senior? Mendengarkan Tang San, bukan hanya trio Grandmaster, tetapi bahkan Dugubo menatap kosong. Tidak ada dari mereka yang mengharapkan Tang San mengatakan ini. Grandmaster agak ragu menatap Tang San, tetapi dia tidak bisa melihat ada cacat dalam ekspresi muridnya. Benarkah begitu? Tapi, baru saja Senior Dugu mengatakan dia sudah membunuhmu. Tang San tersenyum. Itu hanya Senior Dugu yang bercanda denganmu. Dengan identitas dan status Senior Dugu, bagaimana dia akan menggertak seorang junior seperti aku? Dugubo menatap punggung Tang San. Setiap jenis emosi melintas di hatinya. Tidak ada yang ingin memakai topi bodoh, dan Tang San malah menutupi untuknya. Terutama mendengar bahwa kalimat terakhir membuat wajah tua Dugubo memerah. Memang, mengganggu junior seperti Tang San, dengan identitas dan statusnya, memang memalukan. Tang San menoleh untuk melihat Dugubo, masih dengan senyum. Oh, omong-omong, Dugu Senior, apa yang kamu katakan kemarin tentang karakteristik racun Duguyan, aku telah menemukan bahwa masih ada cara untuk menghilangkan racunnya. Apa yang kamu katakan tentang membiarkan aku memeriksa dengan kamu? Mendengar Tang San menyebut Duguyan, Dugubo dimulai. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Tang San adalah bahwa dia telah menemukan cara untuk menghilangkan racun cucunya. Mengikuti kinerja dadakan Tang San, pikiran Dugubo perlahan-lahan menjadi tenang. Menimbang pro dan kontra, niat membunuhnya perlahan memudar. Karena dia telah menemukan bahwa jika dia membunuh keempat orang ini, bukan saja tidak akan memberinya keuntungan, bahkan mungkin akan menimbulkan banyak masalah baginya. Bahkan sebelum klan Blue Lightning Tyrant Dragon di belakang Liu Erlong dan Grandmaster, apa yang mereka katakan tentang ayah Tang San saja sudah cukup untuk membuatnya sakit kepala. Dari bakat Tang San dan apa yang dikatakan Grandmaster dan yang lainnya sebelumnya, Dugubo secara alami menentukan bahwa mereka tidak mencoba membodohinya. Lagi pula, pada waktu itu mereka semua mengira Tang San sudah mati. Tetapi jika dia tidak membunuh mereka, dengan Tang San menutupinya, permusuhan ini akan lenyap. Dan jika anak ini bisa menghilangkan efek sampingnya dan Yan-Yan, maka itu akan menjadi keuntungannya. Dugubo menjadi rubah tua yang licik, segera setelah dia memikirkan ini, ekspresi dingin di wajahnya menghilang, dan dia dengan sangat alami berkata, "Baik, kita akan membicarakannya nanti. Aku tidak berharap guru kamu begitu peduli. Baru saja aku mencoba kekuatan mereka, dan hampir mendapatkan yang terburuk." Trio Flander saling memandang. Tak satu pun dari mereka yang cukup berani mempercayai telinga mereka.
Mereka semua jelas merasakan niat membunuh Dugu Bo yang kuat, bagaimana mungkin orang tua aneh ini berubah bentuk dengan sempurna, menjadikannya sebagai ujian. Dugu Bo berjalan ke sisi Tang San, mengangkat tangannya untuk dengan ramah menggosok kepalanya, berkata kepada trio Grandmaster, muridmu memang luar biasa. Jujur, aku akan menjadikannya muridku. Orang tua ini tidak pernah memiliki kebiasaan untuk menjelaskan sesuatu kepada orang lain, tetapi untuk anak ini, hari ini aku akan membuat pengecualian. Baru saja aku hanya ingin menguji apakah kamu semua memiliki kualifikasi untuk menjadi gurunya. Kamu cukup baik, bahkan jika kekuatan kamu benar-benar bukan yang terbaik, aku benar-benar mengagumi kesediaan kamu untuk mati sebagai teman. Kata-kata terakhir Dugu Bo benar-benar tidak kosong. Dia selalu picik, dan menangani masalah-masalah sesuai dengan kesukaannya sendiri, tetapi dia benar-benar agak mengagumi bagaimana trio Grandmaster dengan tenang menghadapi kematian. Flander menatap ekspresi tenang Dugu Bo, tiba-tiba tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Lagi-lagi melihat sikap ramah Dugu Bo terhadap Tang San, suatu saat dia tidak lagi tahu harus percaya apa. Tang San berkata, Guru, kamu kembali dulu. Pengetahuan senior Dugu tentang racun sangat luas dan dalam, dan karena rumput perak biru aku juga memiliki kualitas beracun aku ingin belajar dari senior Dugu sebentar, apakah itu tidak apa-apa? Grandmaster memandang Tang San dengan ragu. Tentu saja dia tahu status Dugu Bo di antara Spirit Masters yang beracun, dan jika dia benar-benar ingin mengajar Tang San, maka secara alami itu akan sangat bermanfaat bagi Tang San. Tapi dia merasa agak aneh. Perubahan Dugu Bo ini terlalu hebat. Namun, semua orang takut mati, dan saat ini mereka tidak memiliki alasan yang baik untuk meragukan penjelasan Dugu Bo sendiri. Dugu Bo dengan tenang tersenyum, berkata, apa? Kamu khawatir meninggalkan San kecil di sini bersamaku? Atau takut aku akan merebut murid kamu? Jangan khawatir, aku sudah memastikan kamu memenuhi syarat untuk menjadi gurunya, aku tidak akan bertengkar lagi dengan kamu. Bakat anak ini sangat mengejutkan aku. Dalam 6 bulan hingga 1 tahun kamu akan mendapatkan murid kamu kembali utuh. Bahkan jika aku belum lama mengenalnya, aku masih cukup menyukai anak ini. Flander memberi Grandmaster pandangan yang berarti, sedikit memberi hormat pada Dugu Bo. Kata-kata Poison Douluo selalu membawa beban yang sangat besar, sejak kamu mengatakan ini, maka kami akan menganggap semuanya sekarang sebagai kesalahpahaman. Izinkan aku meminta maaf kepada kamu atas nama kami bertiga. Little Sun bisa belajar denganmu sebentar adalah keberuntungannya. Hanya saja, anak ini telah bersama kami selama beberapa tahun dan seperti anak kami sendiri, aku tidak tahu apakah kami bisa mengunjunginya saat dia belajar dengan kamu. Dugu Bo dengan tenang berkata, tentu saja bisa, tetapi tidak terlalu sering. Mendengar ini, hati trio Golden Iron Triangle lega. Grandmaster mengangguk ke Dugu Bo, mengatakan, karena seperti ini, aku akan kesulitan senior. Dugu Bo melirik Tang San di sisinya, dengan acuh tak acuh berkata. Tidak ada masalah, tidak sedikit masalah. Membuat gerakan melempar, 3 pil jatuh ke tangan trio Golden Iron Triangle. Mengisap obat-obatan ini ketika pergi dan kamu tidak akan terpengaruh oleh pembentukan racun. Obat ini bisa digunakan berulang kali. Jangan lupakan mereka saat kamu datang lagi nanti. Flander berkata sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu kita bertiga junior akan pergi. Kami akan datang mengunjungi senior secara resmi suatu hari nanti. Dugu Bo mengangguk dan tidak menghentikan mereka, membiarkan ketiganya pergi. Sebelum meninggalkan Grandmaster, dia menatap Tang San dengan cermat, tetapi masih tidak mengatakan apa-apa, turun gunung dengan bantuan Flander. Meskipun mereka bertiga telah menghabiskan banyak kekuatan roh, selama mereka sedikit berhati-hati, meninggalkan hutan sunset ini tidak akan menjadi masalah. Menonton trio yang berangkat, Dugu Bo menarik tangannya dari kepala Tang San, dengan dingin berkata. Nak, mengapa kamu melindungi aku? Apa yang kamu kejar? Tang San menoleh untuk melihat Dugu Bo. Ini kesepakatan kita. Kamu berjanji kepada aku 3 hal, jangan bilang kamu lupa. Dugu Bo mendengus. Itu hanya jika kamu bisa menyembuhkan aku dan Yan Yan. Namun, aku semakin ragu, apakah kamu benar-benar hanya 13? Kamu benar-benar sedikit aneh. Sudah hampir waktunya, jika kamu tidak dapat lulus tes aku, kamu akan mati. Tang San tiba-tiba tertawa. Orang tua yang aneh, bukankah kamu bilang kamu selalu menepati janji?
Baru saja aku merasa bahwa kamu memberitahu guru aku bahwa kamu akan mengembalikan aku kepada mereka secara utuh. Du Gubo menatapnya. Aku memang mengatakan bahwa, mayat masih tubuh yang utuh. Kamu, saat Tang San menatapnya dengan takjub, Du Gubo sudah berbalik untuk berjalan ke atas gunung. Sebenarnya, ketika niat membunuh Du Gubo menghilang, dia sudah memutuskan untuk membiarkan segitiga besi emas dan Tang San hidup. Ketika dia menculik Tang San, dia tidak mengira akan ada begitu banyak kekuatan yang menyusahkan di belakang mereka. Benar-benar membunuh Tang San tidak akan memberinya keuntungan, hanya sejumlah besar masalah. Meskipun dia melakukan apa yang dia suka, dia bukan orang gila tanpa rasa takut. Karenanya Du Gubo telah memutuskan untuk tidak membunuh Tang San bahkan jika dia tidak lulus ujiannya dan tidak bisa menyembuhkannya dan cucunya. Dia tidak berbohong sebelumnya ketika dia mengatakan dia menyukai Tang San. Semua yang telah ditunjukkan Tang San dalam waktu singkat bersama-sama telah menyebabkan sedikit kasih sayang di hati Du Gubo. Trio Grandmaster di bawah gunung tidak terburu-buru untuk pergi. Tempat ini dilindungi oleh racun Du Gubo, jadi ketiganya tinggal di sana untuk beristirahat sedikit daripada menuju keluar ke lautan binatang buas setelah mengonsumsi begitu banyak kekuatan roh. Flander menurunkan suaranya dan berkata kepada Grandmaster. Xiao Gang, apakah kamu akan mengatakan bahwa Du Gubo benar-benar ingin mengajar San kecil? Perasaan sewa baru pada kehidupan masih cukup bagus. Selama mereka bisa hidup, tidak ada yang mau mati. Tapi setelah tenang, dia jelas merasa bahwa masalah ini agak bermasalah. Grandmaster menggelengkan kepalanya, merendahkan suaranya. Jelas ada masalah di sini, tetapi dengan status Du Gubo, dia tidak akan begitu dekat dengan San kecil tanpa alasan khusus. Terlebih lagi dia tampak agak khawatir tentang apa yang dikatakan San kecil. Flander mengangguk. Namun, apapun yang dikatakan, San kecil seharusnya tidak berada dalam bahaya untuk saat ini. Jika tidak, Du Gubo tidak akan membiarkan kita pergi. Terutama ketika dia sudah tahu sedikit latar belakang San, jika dia bertindak melawan San kecil, dia akan kurang beruntung. Mampu menjadi judul Douluo, dia secara alami orang yang cerdik, dia tidak akan dengan mudah menarik masalah semacam itu pada dirinya sendiri. Grandmaster mendesah ringan, mengatakan, saat ini kita hanya bisa hidup dengan harapan. Kami tidak harus memberitahu semua orang tentang hal ini begitu kami kembali. Kami hanya akan mengatakan bahwa kami telah mengatur beberapa pelatihan rahasia untuk Tang San. Kami tidak boleh memengaruhi budidaya anak-anak lain. Selain itu, kami juga harus menjaga kerahasiaan masalah ini untuk saat ini. Kami tidak dapat keluar dengan membabi buta lagi kecuali kami pertama kali menemukan ayah Tang San. Judul tingkat kekuatan Douluo benar-benar bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Bagian 2 teraliter oleh Bagelson. Cahaya dingin berkedip di mata Liu Erlong. Kasihannya, jika kita sedikit lebih kuat, menggunakan kemampuan fusi roh kita setelah mencapai ranah spirit Douluo, mungkin kita bisa membunuh orang tua itu tadi. Grandmaster menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan semudah itu, jangan bilang kamu tidak menyadari bahwa Du Gubo tampak agak khawatir ketika melawan kita sekarang dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, kalau tidak, aku khawatir kita tidak akan bertahan lama. Sepanjang itu, Flander mengangguk. Setelah kembali, kami akan segera mengirim beberapa orang keluar untuk mencari ayah Tang San, selama kami dapat menemukannya, tidak masalah apa tujuan Du Gubo. Pada saat itu ketiganya sudah agak pulih kekuatannya, dan memegang pil yang diberikan Du Gubo di mulut mereka, mereka berangkat meninggalkan Sunset Forest. Du Gubo sekali lagi mencapai sisi sumur es dan api Yin Yang, dan Tang San yang mengandalkan 8 laba-laba lens tidak jatuh di belakang. Saat ini langit sudah cerah, dan setelah malam yang gelisah, wajah Du Gubo yang tampak agak lelah. Meskipun kekuatannya jauh melebihi trio Grandmaster, segitiga besi emas telah tiba tepat setelah ia mengalami saat ketika kematian akan lebih baik daripada hidup. Pertempuran melawan Golden Iron Triangle sesudahnya memberinya tekanan yang besar, dan meskipun dia masih memiliki banyak kekuatan roh, kekuatan fisiknya sedikit terkuras. Bagaimanapun, tulangnya sudah tua. Du Gubo melirik Tang San, melihat 8 laba-laba yang berubah di punggungnya, mengatakan, Nak, apakah kamu tidak makan sesuatu? Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkan kamu bahwa tanaman obat di sini jauh lebih kuat daripada herbal biasa. Bahkan 1 tonik mungkin berakibat fatal. Tang San tersenyum dengan tenang. Orang tua yang aneh, kapan kamu begitu peduli? Apakah kamu tidak sabar ingin melihat aku mati? Wajah Du Gubo dingin. Itu benar,
Jika kamu tidak bisa lulus ujian aku akan tetap mati. Sudah waktunya, apakah kamu siap? Tang San berjalan tanpa tujuan 3 langkah di sepanjang mata air, berdiri tegak, dengan tenang berkata. Datang kepadaku. Du Gubo agak ragu menatapnya. Apakah kamu benar-benar siap? Tang San mengangguk sekali lagi, membuat gerakan mengundang. Du Gubo mendengus dingin, dengan ringan menjentikkan jari-jari tangan kanannya ke arah Tang San, asap hijau yang agak pelan muncul. Du Gubo memang layak disebut sebagai cendekiawan hebat dari generasi di antara para Spirit Masters. Keracunan yang tampaknya sederhana, kabut hijau itu tersebar dalam sekejap, cukup untuk menyelimuti Tang San di dalamnya. Tang San berdiri di sana, menatapnya tanpa bergerak. Orang tua yang aneh, ini adalah tes pertamamu. Cepat dengan yang kedua. Racun ular fosfor giokmu begitu sepele, tidak berguna. Du Gubo tampak teralihkan sejenak, pemandangan ini jelas kurang dari riset racunnya. Tang San pada dasarnya tidak mengambil obat penawar racun, hanya berdiri di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tubuhnya tidak berubah sama sekali ketika kabut hijau berhamburan, tidak tampak sedikit pun beracun. Kabut hijau yang dikeluarkan Du Gubo hanyalah serangan menyelidik yang bisa disembuhkan dengan mudah, tetapi dia tidak berharap Tang San membubarkannya dengan mudah. Bahkan jika dia sudah memutuskan untuk membunuh Tang San, dia selalu memiliki harga diri yang sangat tinggi ketika datang untuk racun. Saat ini dia tidak bisa menjaga semangat kompetitifnya dari membangunkan. Sebuah cahaya batu giok berkedip di matanya, membalikkan tangannya, ular hijau kecil muncul di telapak tangannya. Untuk tes kedua, biarkan itu menggigitmu. Berbicara, dia sudah melempar ular kecil itu ke Tang San. Alasan mengapa Tang San dapat dengan mudah memblokir kabut racun pertama Du Gubo sebenarnya cukup sederhana. Langkah-langkah yang telah diambilnya sebelum memulai sudah cukup untuk membawanya ke jajaran pelindung dari harta abadi-abadi aromatik sutra. Biarkan saja tidak menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan jika Du Gubo mengeluarkan serangan racunnya yang paling kuat, dia masih mungkin tidak membahayakan Tang San. Dari Du Gubo kosong tanpa memahami keadaan, Tang San bisa melihat bahwa racun Douluo ini tidak sepenuhnya akrab dengan tanaman di sini. Namun, tes tahap kedua Du Gubo tidak mudah ditolak. Harta karun abadi keindahan sutra aromatik hanya bisa melindungi dari racun luar, dan tidak akan memiliki efek apapun jika racun memasuki aliran darah. Tang San menjentikkan pergelangan tangannya dan ular giok hijau itu jatuh ke telapak tangannya. Ular kecil itu tampak praktis transparan, hanya 5 cun panjang, lampu hijau lebat berkeliaran di dalam, sepasang mata kecil merah, tampak sangat lucu. Di tubuhnya ada 9 sendi bambu seperti garis-garis. Saat jatuh ke tangan Tang San, ia bergerak dengan lembut, tanpa menguap untuk menggigit. Mendesis, ular hijau kecil itu memutar, menutup mulutnya, tiba-tiba tidak menggigit. Bahkan jika itu adalah makhluk beracun, misterius jade hentang terutama tahan terhadap racun, dan ketangguhannya yang tak tertandingi jelas bukan sesuatu yang bisa cocok dengan gigi ular. Tang San menggunakan 2 jari untuk menangkap ketujuh ular giok kecil itu cun, mengangkatnya, berkata dengan kerutan. Orang tua yang aneh, kamu bisa menjadi cukup beracun. Ini adalah yang terbaik di antara ular berbisa bambu, 9 segmen jade, terinfeksi racunnya, dalam 3/4 jam seseorang akan mati mengeluarkan air nanah. Meskipun tampak kecil, itu masih salah satu ular paling beracun. Selain itu, tubuhnya sekuat baja, bahkan bilah tajam tidak dapat melukai dengan mudah. Ketika Du Gubo memandang Tang San tanpa terduga dengan mudah menggambarkan 9 segmen gioknya, dia tidak dapat membantu diam-diam tercengang. 9 segmen jade anehnya cepat, tetapi masih sangat agresif. Jatuh ke tangan orang asing pada dasarnya tidak ada alasan itu tidak akan menyerang, tetapi bagaimana tidak terjadi apa-apa pada anak ini. Sebenarnya, setelah memasuki kisaran harta karun abadi keindahan sutra aromatik, sebagai makhluk beracun ia menderita penindasan abadi harta karun kecantikan aromatik, dan akibatnya kecepatannya terbatas, dan menambahkan tangan giok misterius Tang San secara alami tidak mencoba apa saja. Ini tes kedua bagimu, biarkan itu menggigitmu, aku ingin melihat darah. Apakah kamu tidak berani? Bagi orang lain mungkin tidak ada solusi untuk racun 9 segmen giok, tetapi bagi Du Gubo itu masalah yang berbeda. Dia telah menumbuhkan roh ular fosfor gioknya ke ranah kaisar ular fosfor giok, dan bisa dikatakan nenek moyang semua ular lainnya. Menetralisir racun 9 segmen giok ini adalah masalah sederhana baginya. Tang San dengan tenang tersenyum, berkata, membiarkannya menggigitku bukan masalah,
hanya, Dugu Senior, mari kita bicarakan. Jika itu menggigit aku dan tidak berpengaruh pada aku, apakah kamu akan memberikan 9 segmen giok ini kepada aku sebagai hadiah? Bagaimana dengan itu? Ah, Dugu Bo benar-benar agak terdiam. Belum pernah ada orang yang takut ketika menghadapi racunnya. Tapi anak ini bukan tanpa rasa takut, dia bahkan mengajukan tuntutan. Kamu tidak memanggilku, orang tua yang aneh. Mengapa beralih ke senior? Tang San tersenyum. Bukankah ini permintaan untukmu? Apa? Bentak Dugu Bo. Kamu benar-benar orang aneh. Baiklah, biarkan itu menggigitmu, jika tidak ada yang terjadi, bagaimana kalau aku memberikannya padamu? Bagaimana dia bisa percaya bahwa anak remaja yang berhadapan dengannya ini bisa menanggung racun 9 segmen giok? 9 segmen giok ini adalah makhluk yang sangat berharga, dan dia memiliki keyakinan penuh padanya. Diam-diam dia berpikir selama anak ini diracuni, dia akan mendetoksifikasi dirinya dan jade segmen 9 ini secara alami akan kembali ke pemiliknya yang sah. Tang San menunjukkan ekspresi yang agak hati-hati, menarik napas dalam-dalam, diam-diam mengedarkan keterampilan langit misterius dalam tubuhnya, perlahan mengumpulkan 9 segmen giok di ketiaknya. 9 segmen giok telah menggigit tangan giok misterius Tang San beberapa kali tanpa hasil, sebaliknya giginya kembali. Disajikan dengan daging lunak seperti makanan yang disiapkan, itu menggigit sekaligus. Gigitan 9 segmen giok tidak merasakan sedikit pun sakit, hanya sedikit mati rasa, dan sedikit kesemutan. Tetapi, kesemutan itu menyebar dengan kecepatan yang menakjubkan, dan hanya dalam sekejap mata, seluruh lengan Tang San telah menjadi hijau giok. Menonton ini, Dugu Bo tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi tersenyum. Nak, karena kamu tahu tentang 9 segmen jade, jangan bilang padaku kamu tidak tahu tentang racunnya. Kamu, dia bersiap untuk melangkah maju untuk mendetoksifikasi Tang San, tetapi sebelum dia bahkan selesai berbicara, lengan hijau jade Tang San secara tak terduga sama dengan cepat kembali normal. Dengan sekilas warna merah dan putih di kulit, seluruh lengannya tampak seperti harta giok yang berharga. Yang paling tidak bisa dipahami Dugu Bo adalah bahwa 9 segmen giok yang menggigit Tang San benar-benar berguling di atas perutnya, langsung kehilangan kesadaran di tangan Tang San, tidak bergerak. Tindakan Dugu Bo saat ini sebagai judul Douluo membuat Tang San agak tersenyum. Mengangkat kedua tangannya, dia menggosok matanya. Tang San dengan ramah mengingatkannya. Dugu Senior, kamu tidak melakukan kesalahan. Apakah aku belum lulus tes kedua kamu? Juga, 9 segmen giok ini milik aku. Ini, nak, bagaimana kamu melakukannya? Dugu Bo tampak kaget pada Tang San. Dia telah bermain dengan racun seumur hidup, tetapi ini masih pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Tang San masih tersenyum, dengan penuh kasih sayang membelai 9 segmen giok di tangannya, berkata. Dugu Senior, beri aku tes ketiga kamu dulu. Ekspresi Dugu Bo berangsur-angsur menjadi serius. Saat ini hatinya sudah agak yakin bahwa anak muda ini memang memiliki kemampuan untuk mendetoksifikasi dirinya dan cucunya. Namun meski begitu, jauh di lubuk hatinya dia tidak mau mengakui bahwa dia lebih rendah daripada seseorang yang beracun. Cahaya cincin roh naik dari bawah, 9 cincin roh berputar di sekitar tubuhnya, bergerak naik dan turun. Tapi kali ini tidak ada tekanan. Melihat 9 cincin cahaya yang sangat indah itu, Tang San tidak bisa menahan nafas dalam hati. Memang layak menjadi judul Douluo, dia bahkan bisa mengendalikan auranya yang mengesankan. Kuku di tangan Dugu Bo perlahan memanjang, sesaat sudah 3 cun panjang, tajam seperti penusuk, lampu hijau giok memberikan cahaya warna-warni. Bagian 3 teraliter oleh Bagelsen. Tang San, kamu harus mengerti bahwa bahkan aku tidak dapat sepenuhnya mengendalikan racun aku berikutnya. Saat ini masih ada waktu untuk menyesalinya. Aku masih tidak akan membunuhmu, dan aku akan membiarkanmu mencoba menyembuhkan efek samping racunku. Tang San memandangi tangan Dugu Bo, ekspresinya juga menjadi serius. Dia menyingkirkan 9 segmen giok di dadanya, dia tahu bahwa apa yang digunakan Dugu Bo kali ini adalah racunnya sendiri, racun Kaisar Ular Fosfor Giok. Dengan kultivasinya, racun seperti itu memang akan sangat sulit untuk ditangkal dalam kondisinya yang sekarang. Tapi apa yang dikatakan Dugu Bo juga membangkitkan kebanggaan Tang San. Menjadi sekte Tang, menghadapi ancaman racun lawan, bagaimana ia bisa menyusut kembali. Sebagai murid Tang Sek, jika dia adalah seseorang yang tidak dapat menaklukkan racun,
dia tidak akan layak dengan nama Tang. Setelah berpikir sejenak, Tang San menyentuh bunga harta karun abadi keindahan sutra aromatik dengan tangan kanannya, lalu berjalan di depan Du Gubo, mengangkat lengan kirinya. Ayolah. Alis Du Gubo mengerut. Kamu benar-benar ingin. Tang San dengan tegas mengangguk sekali. Cahaya dingin berkedip di mata Du Gubo, berpikir untuk dirinya sendiri. Seekor harimau yang tidak menunjukkan kekuatannya, kamu benar-benar akan mengambil aku untuk kucing yang sakit-sakitan. Jangan memberitahu aku bahwa dengan bertahun-tahun mengolah racun ini aku tidak akan bisa mengendalikan junior kecil ini. Menjentikkan jarinya dengan ringan, ujungnya sudah menembus lengan Tang San. Praktis dalam sekejap, energi gelap masuk dan dengan cepat menyebar, dan dalam sekejap garis hitam naik ke lengan. Tang San dengan cepat menggunakan tangan kanannya untuk menekan luka di lengan kirinya, dan sementara dia masih bisa bergerak, dengan cepat mundur beberapa langkah, kembali lagi dalam jangkauan perlindungan aromatik Silk Beauty Immortal Treasure. Duduk bersila, dia menutup matanya dan diam-diam mengedarkan keterampilan langit misterius. Saat ini dia tidak sedang mengedarkan keahlian surga misterius untuk mengeluarkan racun, apalagi racun jade fosfor Serpent Emperor. Dengan level Heaven skill-nya saat ini, dia bahkan tidak bisa membuang racun 9 segmen jade sebelumnya. Alasan dia mengedarkan kekuatan internalnya adalah untuk meningkatkan kecepatan aliran pembuluh darahnya. Orang biasa yang berurusan dengan racun dengan cara ini tidak akan ragu mempercepat kematian mereka sendiri. Tetapi apa yang dilakukan Tang San sekarang adalah untuk membangkitkan kekuatan obat dari rumput es misterius segi 8 dan aprikot mulia infernal dalam tubuhnya. Sama seperti 10.000 racun yang menghindarkan sumur es dan api yin yang, keuntungan paling signifikan dari dosis dirinya dengan rumput es misterius segi 8 dan aprikot mulia infernal adalah mengubah fisiknya dengan dua kekuatan obat es dan api yang ekstrim. Jika Tang San mampu sepenuhnya menyerap kedua jenis obat ini, maka dia akan memiliki tubuh yang dilindungi dari 100 racun. Tentu saja, dia masih memiliki jalan yang sangat panjang untuk mencapai tujuan ini. Sebelumnya ketika 9 segmen giok menggigitnya, justru dua jenis ramuan obat di tubuh Tang San yang menunjukkan efeknya, menetralkan racun. Dan alasan 9 segmen giok kehilangan kesadaran adalah karena ia menelan beberapa dari dua jenis ramuan obat bersama dengan darah Tang San. Untungnya darah ini sudah dinetralkan, jika tidak, makhluk beracun yang langka dan berharga seperti 9 segmen jade akan segera meledak dan mati. Jika Tang San mampu sepenuhnya menyerap dua jenis ramuan obat, ia tentu saja tidak akan takut racun kaisar ular giok fosfat Du Gubo, tetapi saat ini ia masih jauh dari mencapai ini. Akibatnya, untuk melawan racun Du Gubo, ia harus mengandalkan kekuatan eksternal. Tang San tentu saja tidak akan bermain-main dengan hidupnya sendiri, ketika dia setuju bahwa dia sudah membuat rencana. Bahkan jika harta karun abadi keindahan sutra aromatik tidak dapat menahan racun dalam aliran darah, secara alami ia masih bisa memperlambat laju wabah racun, dan menyebabkan efek penekan tertentu. Ketika Tang San sebelumnya menyentuh bunga aromatik Silk Beauty Immortal Treasure dengan tangan kanannya, telah ditutupi serbuk sari. Setelah diracun, ia segera menyebarkan serbuk sari pada lukanya. Polen Immortal Treasure Beauty Immortal Treasure memiliki efek melarutkan 100 racun, bahkan jika itu tidak bisa melarutkan racun jade fosfor Serpent Emperor dengan sendirinya, itu masih cukup untuk melemahkannya. Lebih lanjut menambahkan efek gabungan dari rumput es misterius segi 8 dan aprikot mulia infernal, beberapa jenis racun saat ini berjuang untuk hidup dan mati dalam tubuh Tang San. Du Gubo dengan tenang mengamati Tang San. Bahkan dia sendiri tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan racun jade fosfor Serpent Emperor, dan menyaksikan Tang San duduk di sana dengan wajah yang sudah hitam, dia tidak bisa menahan perasaan agak menyesal. Dia sudah terkenal selama bertahun-tahun, kekuatan apa yang dimiliki seorang anak dengan perbandingan. Jika dia mati di sini sekarang, masalahnya akan benar-benar hebat. Mengingat orang di belakang Tang San, Du Gubo merasakan sakit kepala hebat. Sama seperti apa yang dikatakan Flender, ayah Tang San, pria bernama Tang Hao itu, benar-benar bukan orang yang bisa dia sakiti. Sama seperti manusia dan surga mengobarkan perang di hati Du Gubo, tiba-tiba ada perubahan di Tang San sebelum dia. Cahaya merah samar muncul di bawah kulitnya, diikuti oleh cahaya putih. Merah dan putih jelas berganti, dan energi gelap yang bergerak cepat didorong kembali oleh lampu merah dan putih, tidak dapat terus menyebar. Eight Spider Lances dirilis di punggung Tang San. Ketika melawan racun dengan seluruh kekuatannya, Tang San sudah tidak dapat mengendalikan roh dan tulang rohnya sendiri.
The Eight Spider Lances berwarna cerah, tapi tidak sendirian dalam hal itu. Rumput perak biru dalam Tang San sama-sama dilepaskan, dan rumput biru perak biru awalnya masih berukuran sama, tetapi pewarnaannya telah berubah, ungu kebiruan dengan pola yang sama dengan Eight Spider Lances, warna garis berganti merah dan biru, putih, tampak cantik dan aneh, bahkan agak menyilaukan. Itu menyebar darinya seperti banyak ular berbisa, berputar di sekitar tubuh Tang San dan mengambil bentuk yang agak seperti sangkar. Jika ini membuat Dugu Bo kaget, maka, ketika palu hitam pekat kecil perlahan-lahan muncul dari tangan kiri Tang San, keheranannya menjadi syok. Iya, mereka tidak membohonginya, bahkan jika palu itu kecil, bukan justru Clear Sky yang terkenal di dunia. Racun yang tidak dapat terus menyebar, Tang San's Mysterious Heaven skill beredar dengan semua kekuatannya dan dua jenis efek obat herbal perlahan-lahan memaksanya keluar dari tubuh. Bahkan Tang San sendiri tidak tahu bahwa saat ini ia mendapat untung dari bencana. Rumput es misterius segi delapan dan khasiat obat Infernal Precious Apricot sangat kuat. Bahkan jika satu demi satu mereka bukan harta abadi terbaik di sekitar es dan api yin yang nah ini, dengan dua jenis herbal yang menyatu bersama, itu benar-benar keberadaan terkemuka bahkan di tempat ini. Tang San berpikir bahwa untuk benar-benar mengasimilasi sifat obat dari dua jenis herbal ini di dalam tubuhnya, dia perlu mencapai setidaknya kekuatan roh peringkat ke-70 untuk mencapainya. Tetapi saat ini, dirangsang oleh racun Kaisar Fosfat Ular Giok, rumput es misterius segi delapan dan aprikot mulia infernal menentangnya sendiri, sehingga sangat mempercepat laju penyerapan Tang San. Ketika racun jade fosfor Serpent Emperor sebagian besar telah terkuras dari tubuh Tang San, lebih dari 30% dari dua jenis efek positif herbal telah diserap. Tentu saja, ini juga terkait dengan Tang San yang berendam selama satu malam di sumur es dan api yin yang. Dugu Bo memandang Tang San dengan ekspresi bergejolak, setelah dia selesai dibuat takjub, dia yang terkenal dengan racun kini secara bertahap mulai memahami alasan anak muda di depannya ini mampu menahan racun. Ketika dia baru saja ditangkap olehnya, dia jelas tidak memiliki kemampuan ini. Entah itu roh atau tulang roh eksternal, keduanya agak berubah setelah datang ke sini, jelas dia telah memakan beberapa obat yang mampu melawan racun. Sejak menemukan es dan api sumur Yin Yang, Dugu Bo telah menemukan bahwa ada banyak tanaman di sini yang tidak dikenalinya. Dia pernah mencoba bereksperimen sedikit dengan sifat obat herbal ini, tetapi hanya membiarkannya mencicipi rasa sakit yang tidak bisa dilupakan jika dia hidup selamanya. Jika bukan karena kekuatannya yang luar biasa, mungkin dia sudah mati karena racun. Sejak itu, ketika Dugu Bo datang ke sini, dia hanya mengambil tanaman yang dia kenal. Dia benar-benar tidak ingin percaya bahwa anak remaja di depannya ini akan dapat mengenali tanaman yang bahkan dia sendiri tidak. Dia juga tahu mungkin ada harta yang tak terhitung di antara tanaman-tanaman ini, tetapi setelah mencapai judul Douluo, dia tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu. Melihat Tang San, Dugu Bo hanya bisa memikirkan dua kata, jenius yang diberkati. Mungkin, semua yang dimiliki Tang San saat ini tidak berarti apa-apa bagi Dugu Bo. Ia masih bisa menghancurkannya seperti semut, tetapi usia Tang San adalah keuntungan terbesarnya. Dengan usia dan kekuatannya saat ini, prospek masa depannya tidak dapat diukur. Sangat disayangkan, Dugu Bo menghela nafas ke dalam, cucunya benar-benar terlalu tua baginya, jika tidak, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang bermain mak comblang untuk mereka, ia bahkan tidak akan ragu memasak nasi sebelum merencanakan makanan. Lampu merah dan putih berangsur-angsur pudar di bawah kulit Tang San, palu kecil hitam pekat itu juga bergabung kembali ke tubuhnya, segera diikuti oleh tulang roh eksternal Eight Spider Lances, dan akhirnya Blue Silver Grass. Corak Tang San juga berangsur pulih kembali. Terima kasih banyak atas keringanan hukumanmu. Tang San melompat dari tanah, sekali lagi dengan senyum kecil di wajahnya. Meskipun ia telah menghilangkan racun jade fosfor Serpent Emperor, Tang San tahu bahwa itu hanya sebagian kecil dari racun di tubuh Dugu Bo sendiri. Intensitas toksin berbanding lurus dengan kuantitasnya, dan bahkan racun yang kuat tidak akan menjadi ancaman dalam jumlah yang tidak mencukupi. Dugu Bo jelas sudah mulai dengan lemah lembut. Tentu saja, Dugu Bo tidak tahu bahwa ini pun dalam perhitungan Tang San. Ketika Tang San melihat Dugu Bo memberi trio Grandmaster penawarnya dan membiarkan mereka pergi, dia tahu bahwa Dugu Bo tidak akan gegabah mencoba membunuhnya. Ini adalah alasan penting mengapa dia memilih untuk mencoba dan melawan racun Kaisar Ular Fosfor Giok. Dengan keberhasilan kali ini, kemampuan tubuhnya untuk menahan racun telah meningkat secara substansial,
dan lain kali Dugubo ingin menggunakan racun kaisar ular fosfor giok padanya, itu tidak akan mudah.